البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala Allah ta'ala wa amruhum syura bainahum, ay yatasyawaruna fih, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka, yaitu mereka saling bermusyawarah di dalam urusan itu. Yatasyawarun, minta isyarah, minta pilihan, minta pandangan dan seterusnya. Kalau kita lihat ayat ini, rangkaiannya adalah pujian. Allah Ta'ala memuji karakter kaum mukminin yang mereka tidak tergesa-gesa untuk marah, dan kalau marah mereka memaafkan, dan mereka membalas apabila mereka dizalimi, walaupun kalau memaafkan itu lebih baik. Kemudian Rasulullah Allah Ta'ala menyebutkan, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Ini polanya pola pujian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya di sini Allah Ta'ala memuji kaum mukminin yang mana mereka memusyawarahkan urusan mereka, boleh jadi untuk mendapatkan pendapat yang terbaik karena diri sendiri tidak tahu, meminta pendapat orang-orang yang pakar, atau boleh jadi walaupun diri sendiri tahu tetapi mereka ingin melunakkan hati teman-temannya agar teman-temannya merasa dihargai, dianggap ada, sehingga diajak bicara, diminta pandangan dan sebagainya. Dan ini semua masuk di dalam perkara ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwasanya di dalam ayat ini ada faidah, yaitu Allah Ta'ala memuji kaum mukminin yang tidak tergesa-gesa memutuskan suatu perkara, akan tetapi mereka bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang-orang yang pandai, bermusyawarah dengan orang-orang yang pakar, yang berpengalaman dan sebagainya, dan tidak menyendiri dengan pendapat. Dan ini adalah kalam yang hak. Hanya saja sebagian orang merasa apabila pendapatnya tidak diterima, kemudian menuduh orang yang tidak menerima itu bersendirian. Padahal boleh jadi orang yang tidak menerima pendapat dia sudah musyawarah dengan orang lain lagi dan seterusnya. Atau menuduh orang lain tergesa-gesa, padahal bukan tergesa-gesa, ini sudah musyawarah, sudah dipikirkan lama, sudah dinilai, ditimbang lama. Tapi tatkala pendapat orang yang ini tak diterima, orang yang tak diterima pendapatnya menuduh pihak lain sebagai pihak yang tergesa-gesa, seakan-akan kebenaran hanya di tangan orang yang ditinggalkan tadi. Nah, ini muskilah tentunya yang seperti itu. Tapi kalau syarat-syarat tadi telah terpenuhi, memang dia sudah musyawarah, dia tidak tergesa-gesa, dia mendapatkan pujian di dalam ayat ini. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka, baik itu terkait dengan peperangan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan berbagai permasalahan. Makanya Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, amruhum di sini mencakupi dua perkara, urusan agama dan juga urusan dunia. Kalau urusan dunia ma'ruf. Kalau urusan agama bagaimana dimusyawarahkan? Ya jelas musyawarah. Mungkin dalam masalah mau haji, musyawarah, ini perbekalannya sebaiknya gini, ini perjalanannya lewat ini. Kalau sekarang mungkin pakai travel yang ini aja, ini baik, terpercaya. Yang itu suka mungkin songlak duit atau minta tambahan duit untuk perkara yang tidak penting, perlu beli baju batik kot atau padahal tak perlu lah itu, atau bagnya perlu bag yang jenama ini, padahal itu tak perlu. Cari travel yang sederhana tetapi amanah aja dan seterusnya misalkan. Ya, ini musyawarah walaupun dalam urusan agama. Demikian pula jihad dalam urusan agama, tapi Rasulullah mengajak musyawarah kaum muslimin dan seterusnya. Ini semua masuk di dalam pembahasan ini. Intinya adalah untuk mencari pandangan yang terbaik, dan kata Imam As-Sa'di, dan ini adalah hasil dari ijtima', hasil dari orang yang selalu berkumpul, bukan selalu menyendiri dan memilih pendapat bersendirian. Dan ini adalah termasuk amalan orang-orang yang memenuhi perintah untuk setia dengan jamaatul muslimin.
Caranya adalah itu tadi, bermusyawarah. Hanya saja diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, tatkala Allah Ta'ala mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah engkau kepada Allah. Beliau mengingatkan bahwasanya kalau dalilnya sangat jelas, hujahnya jelas, maka tidak perlu menoleh kepada pendapat siapapun yang menyelisihi dalil. Karena Allah lebih berhak untuk diutamakan, dan memang Allah yang wajib diutamakan daripada pendapat-pendapat orang lain yang mengatasnamakan musyawarah atau apa. Kalau dalilnya jelas, tak ada istilah lagi untuk musyawarah demi melemahkan suatu hukum. Dan ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang ini, tapi peristiwa dulu lebih dari 10 tahun yang lalu, di tatkala jelas ini dalilnya haram, menunjukkan ini haram dan tak boleh dilakukan. Telah sepakat ulama salaf begini-begini, maka diputuskan begini, tahu-tahu banyak yang protes, musyawarahlah dengan kami dulu begini-begini. Padahal kita tahu musyawarah orang itu, ini bukan case ana tapi ya, bukan kasus ana, bahwasanya kalau musyawarah dengan dia akan mengatakan bahwasanya nggak boleh macam itu, ini ada cara lain untuk tidak menjadi haram. Tahu dia datang hanya untuk melemahkan aja, bukan untuk ikut dalil. Baik, demikian pula terkait masalah Masalah bai'ul inah, jelas itu riba. Tapi orang yang minta diajak musyawarah, dia akan mengatakan, memang jumhur mengatakan itu riba dan dalil mengatakan riba. Tapi masih ada pendapat ulama lain. Apa pendapat ulama lain dipakai di sini? Iya, tujuannya adalah untuk melemahkan pelaksanaan agama. Yang seperti ini musyawarah dia tak dianggap walaupun mengatasnamakan musyawarah. Karena kalau dalilnya jelas, maka diwajibkan untuk membulatkan tekad, bukan lagi mendengar pendapat orang-orang yang tidak maksum. Dan dalil-dalil tentang ini banyak. Adapun yang setelahnya, kita langsung masuk kepada dalil dari sunnah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadisus situn ba'da sab'imi'ah, 760. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah dari Bani Sulaim Al-Ansari. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Dahulu kala Rasulullah SAW sering, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? Sering atau terus menerus. Rasulullah SAW sering mengajarkan kepada kami istikharah. Istif'al yaitu talab, meminta pilihan kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang tahu segalanya. Kita mohon pilihan di dalam urusan-urusan semuanya. Dijelaskan oleh para ulama, semua urusan maksudnya adalah urusan yang memang memungkinkan untuk di situ minta pilihan, mungkin karena keraguan atau apa. Tapi jangan untuk perkara yang dalilnya pasti masih istikharah. Ini sudah adzan zuhur, jam sholat, saya istikharah dulu, tak ada. Atau saya istikharah nanti sholat, nanti puasa Ramadan enggak ya. Itu bukan istikharah lagi, ini adalah kewajiban fardu ain. Tak ada istikharah lagi kalau yang seperti itu. Karena Allah yang sudah memilihkan syariat kalau yang seperti itu. Kasurati minal Quran, sebagaimana dalam riwayat yang lain, kama yu'allimuna suratan minal Quran, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Jelas apa? Membacakan perlahan-lahan, mengulang dan seterusnya. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena kalau pilihan semuanya diserahkan pada kita, jelas kita tidak tahu perkara-perkara gaib. Jangan-jangan di balik itu ada musibah. Tentunya ini rugi. Maka sebagaimana pengajaran Quran ini mendatangkan hidayah, maka pengajaran istikharah juga demi mendapatkan hidayah. Sebagaimana Quran itu mendatangkan keberkahan dan rahmat, dan maka untuk itu pula lah kita melakukan istikharah, berharap mendapatkan rahmat, berharap mendapatkan keberkahan. Sebagaimana berpegang teguh dengan Quran itu menjadi sebab kita selamat dari kebinasaan, kerugian dan kecelakaan, demikian pula istikharah. Agar apa? Kita diselamatkan dari perkara-perkara yang merugikan, menimbulkan penyesalan dan sebagainya. Makanya Rasulullah mengajarkan istikharah bagaikan mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Yaqul, Rasulullah bersabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang dari kalian menginginkan suatu perkara. Alal khilaf tentang makna hamma.
Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ada dua pendapat. Hamma ini, al-ham ini adalah bidayatul iradah, awal keinginan. Jadi sebelum betul-betul terbentuk keinginan, mungkin apa? Istilahnya apa ya? Awal keinginan lah, mungkin sekedar hasrat yang sedikit lah, baru terbersit. Kemungkinan kedua, hamun ini adalah nihayatu al-iradah, akhir dari keinginan. Jadi sudah tekad yang agak kuat. Lalu mana yang betul? Kata Al-Hafidz, dua-duanya mungkin, karena ada beberapa dalil menunjukkan mungkin ini, mungkin ini. Tak masalah, intinya hamma itu secara umumnya adalah keinginan. Jika salah seorang dari kalian menginginkan suatu perkara, falyarka' rak'atain, hendaknya dia rukuk 2 kali. Cukup rukuk aja, nggak ada takbiratul ihram. Nah ini dalam bab balaghah dikatakan apa? Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian, namun yang diinginkan semua, yaitu sholat 2 rakaat, bukan hanya rukuk semata. Min ghairil faridah, bukan sholat wajib. Berarti dijelaskan oleh para pensyarah, sholat apapun boleh di dalam sholat sunnah. Mungkin apa, sambil tahiyatul masjid, atau sambil sholat duha, atau sambil apa, sholat ba'diyah atau qobliyah, atau betul-betul memang niatnya adalah sholat istikharah, tak masalah. Yang penting bukan dalam sholat wajib. Summa liyaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni astakhiru, ya Allah sesungguhnya, ini hu Allahumma disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'il Afham. Ini adalah kitab terbaik kata para ulama di dalam pembahasan keutamaan sholawat Nabi alaihi salatu wassalam. Jala'il Afham. Beliau mengatakan Allahumma, ini mem di sini sesuai dengan karakternya, yaitu lil jama' wa dhamm, ditambah dengan tasydid lil mubalaghah, yaitu seseorang apabila mengatakan Allahumma, dia memanggil nama Allah dan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang dia miliki. Ini karakter orang Arab memang. Lafadznya pendek namun mengandungi makna yang sangat luas. Makanya mengatakan Allahumma ini hakikatnya memanggil semua nama Allah, 99 atau bahkan lebih itu. Berarti apa? Di sini ada tawassul dengan nama-nama Allah. Ini dengan taukid. Jadi memang sungguh-sungguh, bukan minta sambil ya Allah kalau engkau mau berilah, kalau tak apa. Bukan begitu, tapi yang sungguh-sungguh minta dia. Astaghfiruk, saya memohon pilihan kepadamu. Bi'ilmik, ini adalah bak tawassul. Tawassul dengan apa? Sifat Allah, yaitu sifatul ilm. Tawassul dengan ilmunya Allah. Baik. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan saya memohon kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu, kemampuanmu, kekuasaanmu. Kita lemah, tetapi kalau Allah sudah memberikan kudrah, siapa yang mampu mengalahkan itu? Siapa yang mampu menghalangi itu? Ini tawassul dengan kudratullah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya mohon kepadamu sebagian dari kurniamu yang agung. Dan ini sering kan disyariatkan untuk minta kurnia kepada Allah. Tatkala mendengar apa itu ayam berkokok, diperintahkan berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tatkala keluar dari masjid mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan seterusnya. Sering disyariatkan memang minta tambahan kurnia dari Allah, karena Allah memang maha baik, maha dermawan. Fa innaka, ini fa dengan inna dalam usul fikih ini adalah termasuk apa? Alat ta'lil. Kenapa minta-minta seperti itu? Fa innaka taqdir, karena engkaulah yang mampu, wala aqdir, saya tidak mampu. Dijelaskan oleh para pensyarah, memang disunahkan di dalam doa itu kita merendahkan diri, kita merundukkan diri, kita tawadhu pada Allah. Jangan menyombongkan diri. Baik. Maka mengatakan engkau mampu sementara saya ini tidak mampu. Dan ini di dalamnya ada pujian, memuji zat yang kita mintai. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang tahu sementara saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Baik. Setelah memberikan pembukaan yang sangat mendalam ini, baru kemudian masuk kepada inti permasalahannya. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau mengetahui anna hadzal amra khairun li, bahwasanya perkara ini lebih baik untuk saya. Disebutkan dalam riwayat, enggak, ini di bawah disebutkan juga ya, dan disebutkan hajatnya, beli kereta kah, atau mungkin beli apa, rumah,
atau mungkin beli mungkin keperluan-keperluan, atau mungkin perkawinan atau perceraian, atau juga sewa rumah dan seterusnya. Perkara-perkara yang kita merasa memang ini sangat penting untuk kita istikharah, jangan langsung beli, jangan langsung berbuat ya. Belajar, memang wajib belajar biar tidak tertinggal. Kalau orang-orang tua di Indonesia belum tahu bahasa Arab tapi ditulis Allahumma, pakai huruf Indonesia itu Allahumma, itu baik, nggak masalah. Ya memang perlu diajari dulu. Nggak apa-apa, tidak harus hafal, tetapi mungkin pakai kertas dibaca dengan huruf Inggris itu tak masalah. Karena ini pembahasannya adalah apakah doa ini dibaca di dalam sholat ataukah di luar sholat. Kalau di luar sholat memang sangat tidak mampu, sementara ini sudah kebelet mau kawin adalah pakai bahasa semampunya. Ya baca terjemahannya nggak masalah misalkan. Atau ini memang dalam 1 jam wajib segera menentukan ini jadi beli atau tidak beli. Padahal saya belum mampu nulis bahasa Arab lagi, ya sudah pakai bahasa Indonesia tak apa, bahasa Melayu tak apa, terpaksa. Yang penting tetap doanya pada Allah. Ini kalau di luar sholat. Tapi kalau kita memilih pendapat bahwasanya ini di dalam sholat, di akhir-akhir sholat sebelum salam, berarti memang wajib dengan bahasa Arab kalau dilafatkan, bukan di dalam hati. Memang ada 2 pendapat. Membacanya itu di luar atau di dalam sholat. Kalau Syekhul Islam merajihkan di dalam sholat, karena di dalam sholat memang ada dalil yang menunjukkan lebih utama, yaitu doa lebih dijawab oleh Allah daripada kalau di luar sholat. Gak masalah insya Allah. Kemudian dikatakan di sini khairul li, apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini lebih baik untuk saya, fi dini, di dalam agama saya, wa ma'ashi, dan kehidupan saya. Baik untuk kehidupan dan juga baik untuk agama. Kalau hanya salah satu mungkin menjadi agak timpang, jadinya agak pincang urusannya nanti. Tapi dalam agama pun ini sesuai, dalam masalah kehidupan sehari-hari juga sesuai. Wa akibati amri, dan kesudahan urusan saya di akhirat juga membawa keberkahan dan seterusnya. Awqal, atau Nabi mengatakan mungkin di dalam lafaz yang lain, boleh pakai doa yang berikut ini, karena Nabi sering mengajarkan, mungkin lafaznya terkadang dibuat variation itu. Ajili amri, yaitu urusan saya yang disegerakan, yaitu dunia. Wa ajilih, yang diakhirkan, yaitu akhirat. Kalau engkau tahu demikian, faqdurhuli, maka takdirkanlah itu untuk saya. Wa yassirhuli, bukan hanya ditakdirkan tapi juga dimudahkan. Mudahkanlah itu untuk saya. Bukan memang berjaya tapi susah payah, tentunya kita ingin dimudahkan, bukan menghabiskan duit banyak, bukan. Summa barik li fi, kemudian berkahilah untuk saya di dalam perkara tadi. Apa gunanya berhasil dengan mudah tapi ternyata nggak ada berkahnya, ya tentunya malah merugikan suatu saat nanti. Makanya minta ditakdirkan, dimudahkan, dan diberkahi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, dan apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk untuk saya menganggap baik tapi Allah tahu di balik ini ada keburukan. Fi dini wa ma'ashi, di dalam agama saya dan di dalam kehidupan saya. Wa akibati amri, dan dalam kesudahan urusan saya. Demikian pula mau hutang, ini saya hutang kemana, ini terpaksa. Maka istikharah kepada Allah dan musyawarah kepada orang-orang. Karena terkadang iklannya bagus, nggak hutang pada saya, tak ada bunga, tahu-tahu di tengah jalan bunganya menjerat misalkan. Nah ini perlu musyawarah dan perlu istikharah, jangan sampai tertipu. Awqal ajili amri wa ajili, di dunia dan akhirat saya. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dia dari saya. Terkadang kalau kita sedang mengucapkan ini, sementara hati kita sudah ada kecondongan, berat mengucapkan ini. Saya merasa ini bagus, tapi gimana saya mengatakan palingkan dia dari saya? Tapi nggak apa, kita serahkan urusan itu pada Allah. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Wasrifni anhu, dan palingkanlah saya dari dia. Sehingga betul-betul tidak ada lagi kecondongan. Dia tidak condong ke kita, kita tidak condong ke dia. Dia tidak selalu
lawan jenis, tapi mungkin apa barang itu atau apa. Baik. Wa qadir lil khaira. Tetap walaupun kita minta yang itu dipalingkan, kita minta takdirkan untuk saya yang terbaik, al khair, yaitu al akhyar, yang terbaik. Hamzahnya dihapus karena banyaknya penggunaan. Asalnya adalah al akhyar, kemudian jadi al khair. Takdirkan untuk saya yang terbaik, haisukan, dimanapun dia dan bagaimanapun keadaannya. Jadi bukan hanya meninggalkan perkara itu, tapi minta ganti dari Allah mana yang terbaik. Summa ardini bih, kemudian jadikan saya ridho dengan pilihanmu itu. Jangan sampai dapat pilihan dari Allah, tapi jiwa kita masih ke situ terus. Ini siksaan batin. Qal wa yusammi hajatah, Nabi mengatakan dan dia sebutkan hajatnya. Kalau dalam sholat ya memang hajatnya dengan bahasa Arab. Kalau di luar sholat tak masalah. Mengatakan apa? Ferrari ya Allah. Nggak tahu bahasa apa itu Ferrari ya Allah. Misalkan kan. Tapi ya jangan lah ya, nanti bayar teks tahunannya mahal lagi. Baik, rawahul Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam.